rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah anak soleh dan soleha, bertemu lagi bersama Ustazah Maisari dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang adab buang air kecil atau adab buang air besar. Oke anak soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau kasih satu hadis dulu. Hadisnya tentang kebersihan. Ada yang masih ingat nggak nih hadisnya apa? Oke, hadisnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatul minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ustazah ulangi satu kali lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatul minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ikutin Ustazah, oke? Wahid, isnani, salasa. Sebelum kita belajar baca bismillah dulu. Bismillah. Bismillah. Bismillah, baca bismillah dulu. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, sebelum mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sambil melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh dan soleha, materi kita hari ini ialah melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang adab buang air besar dan buang air kecil. Baiklah anak soleh dan soleha, perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini mempunyai adabnya, termasuk adab buang air besar dan buang air kecil. Yang pertama yaitu adab yang harus kita lakukan, gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil atau WC sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ustazah ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi anak soleh dan soleha, agar kita terhindar dari godaan syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan, maka sebelum memasuki kamar mandi atau WC, kita harus membaca doanya terlebih dahulu. Baiklah anak soleh dan soleha, kita lanjut ke adab selanjutnya, yaitu menggunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil atau WC. Jadi anak soleh dan soleha, fungsi alas kaki ketika masuk kamar kecil atau WC ialah agar ketika badan kita bersih dari kotoran, maka alas kaki ini menghalangi najis yang ada di dalam kamar kecil atau WC. Selanjutnya ialah siramkan air pada bekas kotoran. Jadi anak soleh dan soleha, Ustazah yakin nih anak soleh dan soleha pastinya masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang hidup bersih. Salah satunya ialah tentang hidup bersih dari tempat, bersih tempat.
Maksudnya di sini salah satunya ialah bersih tempat kamar mandi atau WC. Baiklah, selanjutnya adab buang air selanjutnya ialah aku harus membersihkan bekas kotoranku dengan tangan kiri. Kok jadi anak soleh dan soleha? Ketika ingin beristinja atau membersihkan kotoran, kita pada saat di kamar kecil atau WC menggunakan tangan kiri. Fungsinya ialah tangan kiri untuk membersihkan kotoran. Baiklah anak soleh dan soleha, selanjutnya ialah ketika badan kita sudah bersih dari kotoran dan najis yang ada di dalam kamar mandi, maka selanjutnya kita ketika keluar dari kamar mandi atau WC menggunakan kaki kanan sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ustazah ulangi. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, gimana nih dengan pembelajarannya hari ini? Kita simpulkan sama-sama ya, bahwa buang air kecil, ada buang air kecil atau buang air besar. Yang pertama yaitu menggunakan kaki kiri ketika memasuki kamar kecil atau WC dengan sambil membaca doa. Ada yang masih ingat gak nih doanya apa? Oke, doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Oke, Ustazah ulangi satu kali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Oke. Terus yang kedua ialah adabnya menggunakan alas kaki atau sendal. Jadi anak soleh dan soleha memasuki kamar kecil atau WC harus menggunakan alas kaki. Baiklah, yang ketiga yaitu menggunakan atau menyiramkan air pada bekas kotoran. Dan yang keempat ialah menggunakan tangan kiri untuk beristinja. Nah, baiklah anak soleh dan soleha, tugas anak soleh dan soleha hari ini ialah menghafalkan doa ketika masuk kamar kecil atau WC. Baiklah, Ustazah ulangi satu kali lagi. Tugas anak soleh dan soleha hari ini ialah menghafalkan doa masuk WC atau kamar kecil, lalu tugasnya divideokan dan dikirim ke WA Ustazah seperti biasa ya anak soleh dan soleha. Oke, sebelum menutup pembelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan sambil melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ustazah akhiri pembelajarannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.